Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang ini kita kembali bertemu di mata kuliah yang sama, tetapi dengan tipe yang berbeda. Yang tadi pagi kita teori, yang siang ini kita akan memulai praktikum, walaupun nanti yang praktek langsung paling saya sendiri. Tapi tidak apa-apa lah, nanti teman-teman memperhatikan dulu. Nanti jika sudah bisa online, kita praktek bersama. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan semoga kita semua yang ada di forum ini termasuk umat beliau yang telah mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka praktikum pada siang hari ini, praktikum analisis biomolekul pada siang hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kok tidak ada tanggapan, ini suara saya kedengeran ya? Yang lain selain tadi kayaknya Arif yang jawab. Dengar Pak. Dengar Pak. Oke. Alhamdulillah Pak, salah. Dengar Pak, jelas suaranya. Ya, siap. Oke, siang hari ini acara atau agenda kegiatan praktikum adalah pengenalan atau persiapan ya, lebih tepatnya persiapan ketika teman-teman ingin isolasi DNA, terutama ketika akan menggunakan kit isolasi DNA. Nah, mungkin ya saya yakin banyak teman-teman di sini masih belum tahu di mana belinya kit isolasi DNA dan apakah harus keluar negeri, apakah memang harus lewat website. Tidak seperti itu ya. Jadi ini saya izin mute dan share, mute teman-teman yang belum mute, dan saya izin share screen. Oke. Oke. Silakan loh ya, kalau ada yang mau menemani saya menyalakan layar, nih saya sendirian yang gila-gila. Oke, jadi ada banyak agen gitu ya. Kalau misal agen ini diibaratkan toko ya, ada Indomaret, Alfamart, Mirota, Gardena. Kalau di Jogja ya ada Gardena. Ada macam-macam lah. Nah, agen-agen tersebut biasanya mereka mendatangi kampus-kampus yang memang memiliki laboratorium yang kira-kira dagangan mereka bisa laku di kampus tersebut. Nah, kalau yang pernah mendatangi kami, agennya ada dari Kairos, ini yang di depan teman-teman ini, contoh penawarannya dari Kairos, lalu ada dari Genetika Science. Jadi ini nanti lewat komunikasinya lewat email seperti ini, namanya Mas Randy kalau sekarang. Kalau dulu ada namanya Pak, malah lupa saya, sudah lama tidak komunikasi. Jadi ini dari Genetika Science, contohnya nanti price list seperti ini diberikan. Nah, ini Kairos sama Genetika Science dan Nutrilab ada banyak lah agen-agen yang dia menjual bahan-bahan untuk isolasi DNA. Kalau teman-teman butuh, hanya ada kontaknya. Kalau misalnya suatu hari teman-teman ingin membeli bahan sendiri, boleh. Kalau misalnya sudah lulus, kalau sudah kerja di lab dan ingin membeli bahan-bahan di biologi molekuler, di bidang bioteknologi, silahkan kalau mau minta kontaknya. Nah, contoh saya bukakan yang punyanya Kairos ini ya. Jadi masing-masing agen ini, supplier ini, mereka ini biasanya itu menjual bahan-bahan dan alat, dan itu lebih dari satu brand. Dan biasanya satu brand ini ada yang dia eksklusif cuma dijual di satu agen tertentu. Tapi ada pula yang dia di agen yang lain juga ada. Lalu selain itu kita juga bisa membandingkan harga untuk kit-kit atau reagen-reagen tertentu yang di beberapa agen itu ada. Jadi itu fungsinya kenapa kita perlu banyak kenal dengan agen-agen seperti ini, terutama ketika kita bekerja di laboratorium. Nah, di Kairos ini dia kebanyakan mikrobiologi sebenarnya. Jadi yang molekuler itu ada, tetapi banyak
banyak juga yang molekuler, tetapi tidak sebanyak genetika sains. Genetika sains itu pemain lama. Jadi ini contoh brandnya ada merek Smart Lab sini ya. Ini dia memberikan penawaran kalau ini. Kita butuh seperti ini, kalian bisa memberikan penawaran apa gitu. Nah itu kita dikirimi seperti ini. Kembali sini. Nah, ini ada magnesium sulfat dan macam-macam. Nanti ketika kita belum tahu dia punya tidak, kita tinggal WA aja, Mas atau Pak gitu, punya ini enggak? Atau kalau pas kita mengajukan ini, kita bilangnya Pak kita ingin membuat suatu lab yang spesifikannya seperti ini, nanti pekerjaannya seperti ini. Nah kita ingin buatkan penawaran dari Kairos gitu, yang mencukupi bahan-bahannya gitu ya, yang mencukupi bahan-bahannya dari Kairos. Nanti kira-kira penawarannya bakalan seperti apa, mereknya apa, katalog numbernya berapa gitu. Katalog number kita nanti bahas juga. Silahkan dibuatkan. Nah ini contohnya ini ya, ada brand, ini mereknya apa, yang mengeluarkan produk itu apa, lalu katalog number dari brand ini berapa, nama produknya apa, lalu banyaknya berapa per pack itu. Jadi harga 772.000 ini dia setengah kilo. Ini enggak ada kalau di produk lain mungkin ada, tapi nanti akan menemukan harga-harga yang fantastis untuk 1 ml gitu ya, untuk beberapa bahan nanti kita akan temukan. Jadi ketika kita minta penawaran ini kadang ada diskonnya. Apalagi kalau akhir tahun, teman-teman nanti kalau misalnya kerja di lab, misalkan akhir tahun itu silahkan belanja. Biasanya diskonnya luar biasa. Dulu kami pernah beli, ketika saya S1, pernah beli mesin PCR, itu kalau nggak salah harganya 160 juta, karena akhir tahun didiskon 50%, jadi 80 juta. Jadi lumayan lah ya. Nah nanti ada harga pajak, ini pasti ada pajak kalau kita pesan-pesan seperti ini. Jadi harga yang kita gunakan yang paling akhir ini, harga ketika kita pesan. Oh ya, nanti saya diingatkan untuk absen ya jam 1. Sebelum ke sana ini tak membuka forum itu. Bentar. Mohon izin sebentar, saya membukakan forum Zoom untuk ujian skripsi. Oke, sebentar. Karena tak bukakan absennya aja sebentar. Ini buat buka 2 telekonferensi kok berat sekali.
Oke, kembali ke laptop. Jadi sampai mana saya tadi? Sampai ke ini ya. Jadi harga terakhir yang ditawarkan itu yang sudah dapat. Jadi yang dibayar yang ini, jangan yang sebelum kena pajak. Ini kita dimarahin. Harganya kurang dan nggak datang-datang. Jadi macam-macam ya untuk bahan-bahannya. Kalau yang ini memang bahan-bahan yang digunakan untuk praktikum atau untuk penelitian kultur jaringan tumbuhan. Nggak ada totalnya ya. Kalau nggak salah sekitar 40-an juta ini totalnya. Sekitar itu. Nah, ada yang lain, yaitu tadi yang mau saya bukakan adalah selain Kairos ya, ini ada genetika science. Mungkin bagi yang sudah pernah ini biasa ya. Jadi genetika science, ini dia agennya, lalu dia menjualkan produk-produk dari beberapa merek. Ini press release 2019 dulu ini ya. Ini misal mereknya Thermo Scientific. Nah di sini ada banyak bahan di sini. Ini tapi judulnya biasanya dia dikasih di atas. Ini adalah kit untuk isolasi DNA atau RNA sesuai dengan sesuai dengan judulnya ya. Jadi ini misalnya GeneJet plasmid mini prep kit. Berarti ini nanti adalah untuk isolasi DNA plasmid. Jadi nanti ini fungsinya adalah untuk DNA plasmid. Kalau teman-teman mau RNA, ini GeneJet ini misal. Nah, nanti saya kasih tahu gimana cara milihnya juga nanti saya kasih tahu. Yang jelas teman-teman perlu memahami kalau mau pesan itu tidak mudah, tidak susah, tinggal WA saja. Misalnya GeneAid ini ya. Ini dia plasmid DNA purification, gel PCR extraction. Nah ini untuk DNA purification mungkin dia ada ya paling murah berapa ini 2.500 untuk 2.500.000 untuk 50 reaksi. Jadi 50 kali teman-teman isolasi DNA itu harganya sekian. Teman-teman 100 ya kita di atasnya. Biasanya lebih banyak itu lebih murah di sini. Ini untuk RNA purification, lalu juga ada untuk ekstraksi materi genetiknya virus, ada yang dia RNA, ada yang dia DNA, lalu ada marker, nanti kita belajar di semester depan yang marker, DNTP, ini ketika kita kitnya belum ada DNTP ketika PCR, dan lain sebagainya. Ini ada enzim ya, proteinase, RNase, apalagi ini, lisozim, micropastel ini yang kemarin kita bilang pastel ya, untuk menggerus. Lalu ada brandnya dari Zimo Research, ini untuk DNA, ini yang paling mahal untuk isolasi RNA, DNA maupun reagen yang lain, biasanya ini paling mahal. Katanya paling bagus, tapi saya punya tapi belum sempat pakai. DNA RNA purification dan macam-macam lah. Ini ada klasifikasi yang seperti ini. Bahkan kita bisa minta tolong masnya yang di kontak kita itu untuk memberikan rekomendasi yang mana. Nah, ini produk number ini, katalog number ini fungsinya untuk kita ngecek di websitenya. Ini tuh produk nomor berapa, spesifikasinya seperti apa, kita bisa dicek di webnya Thermo Scientific ini. Di sana nanti misal DreamTech DNA polimerase, ini berarti dia kan enzim ya. Kita cek di websitenya si Thermo Scientific yang EP0701 gitu, itu dia spesifikasinya akan muncul di situ. Apakah sesuai dengan spesifikasi yang kita butuhkan. Lalu yang selanjutnya tadi, yang penting adalah bagaimana cara menentukan kitnya, kan brandnya banyak. Kapan kita harus menggunakan kit ini, kapan kita harus menggunakan kit itu. Nah, ini nanti dicatat ya, karena ini masuk ke pembahasan yang saya sampaikan ini. Yang pertama adalah teman-teman silakan menentukan target yang akan diisolasi DNA-nya itu apa. Kalau misal teman-teman cuma akan mengisolasi DNA dari tanaman, silahkan cari kit yang khusus untuk tanaman. Ada yang khusus untuk tanaman.
Kalau teman-teman nanti ternyata cuma hewan yang diperiksa, yang diisolasi DNA-nya cuma hewan, nah itu silahkan teman-teman fokuskan kitnya itu untuk hewan. Nah, hari ini ada nggak contohnya ya? Nah, ini misal dia contohnya, dia dari, misal sampelnya darah, serum atau plasma, atau cairan tubuh, silahkan kalian spesifikkan kitnya itu yang untuk sampel kalian. Itu yang pertama itu yang paling penting. Atau bahkan nanti kit yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini, itu dia bisa digunakan untuk berbagai macam sampel, mulai dari hewan, tumbuhan, mikrobia, jamur, itu bisa semua. Itu bisa. Tetapi biasanya ada perbedaan harga, biasanya semakin spesifik itu semakin mahal, apalagi untuk virus ya. Untuk virus itu semakin spesifik semakin mahal. Ada merek Rus waktu itu 6 jutaan kalau nggak salah untuk 100 reaksi. Tapi ya memang bagus itu yang saya gunakan, karena itu proyek ya, itu saya gunakan untuk skripsi dulu. Jadi ini misal untuk bakteri dan jamur, silahkan cari yang dia spesifik. Itu yang pertama ya, jenis sampel, jenis target. Yang kedua adalah harga. Nah, ini juga nggak bisa dibohong. Kalau misal harganya 5 juta, kalau kita punya uangnya 2 juta ya jangan Zimo Research. Kalau kita punya 3 juta jangan Zimo Research. Kita cari yang lain yang lebih murah misal. Atau ketika kita memang setelah survei ada yang paling murah dan lihat, kalau misal saya bilangkan harga gitu, tetap teman-teman cek spesifikasinya di website resminya ya. Jadi dicek di situ apa namanya, apakah sesuai yang dengan target. Kalau sudah oke, dengan harga segitu apa yang didapatkan itu perlu dicek. Kadang kan ada yang kalau misal istilah elektronik kan carry hore gitu ya. Kita dapat harga yang murah tetapi dengan kualitas yang murahan gitu, dengan kualitas yang bagus. Nah, kit-kit itu juga seperti itu. Kit itu seperti itu. Lalu yang ketiga bisa pertimbangan teknisnya. Teknis di sini bisa ke waktu, termasuk bahan-bahan tambahan yang diperlukan. Karena apa? Ketika kita beli kit seperti ini, itu berbeda brand, itu berbeda waktu pengerjaan, cara pengerjaan, kemudahan pengerjaan itu berbeda. Lalu yang kedua itu adalah kita perlu menyediakan beberapa bahan tambahan biasanya, termasuk nanti kit yang akan saya perkenalkan nanti di pertemuan ini, yang akan kita bicarakan bersama. Nah, ini kameranya cuma bisa menghadap ke saya, sebenarnya di depan saya ada kitnya ini, nanti saya turunkan. Nah, ini adalah cara untuk menentukan, yang pertama menentukan kita mau pesannya bagaimana, yang kedua adalah memilih kit yang akan kita beli itu yang mana. Nah, setelah kita mendapatkan kitnya, jadi kita belajar dulu, sebelum beli itu kita pelajari dulu kitnya yang jelas. Nah, yang kita beli, yang kita akan gunakan, yang sudah dibeli, yang kemarin protokolnya sudah saya kirimkan ke teman-teman. Nah, sekarang silahkan protokolnya dibuka oleh teman-teman, silahkan membuka protokolnya sambil mendengarkan Google Meet ini ya, sambil mendengarkan kuliah ini. Saya juga tak membuka protokolnya. Ini saya tak stop. Oke. Apakah sudah membuka semua protokolnya? Yang PDF saya kirimkan kemarin? Halo teman-teman, apakah sudah dibuka PDF-nya? Kalau sudah bilang. Sudah Pak. Oke, Sudah. siap. Oke. Sudah Pak. Oke, saya tak coba nyeting kameranya biar mau turun. Oke. Oke. Ternyata kameranya belum memakai yang ini. Sebentar.
Nah, baru kelihatan. Oh, tapi kok mandek. Suara saya kedengeran? Kedengeran, Pak. Gambarnya bergerak nggak? Gambarnya bergerak nggak? Tidak, Pak. Tidak ya? Oh, Enggak, Pak. Oke, sebentar. Oke, masih belum bergerak. Coba saya restart kameranya dulu. Oh, ya. Menutup bentar. Oh, kebalik. Oke. Oh, kayaknya udah. Oke, saya bergerak enggak ini ya? Bergerak, Bergerak ya. bergerak. Ini tulisan. Ini kayak bakteri bergerak-gerak. Ini tulisan yang ada di kamera kebalik apa enggak? Tidak, Pak. Tidak. Bisa dibaca. Enggak, Oke, Pak. Tapi syukurlah. kalau buat dibaca belum bisa, Pak. Dibaca belum bisa? Maksudnya tulisannya kebalik? Apa saya yang ngeblur? Saya siapa yang lain? Ya bisa jadi yang udah lain nggak kebalik sih, ngeblur Pak. Kalau kebaliknya enggak ya? Enggak. Oh, berarti di kamera saya aja yang kebalik berarti. Karena tulisannya favor game-nya itu kalau di kamera saya kebalik. Oke, nah ini kitnya protokolnya udah dibuka semua ya. Jadi ketika kita beli, nanti akan di sebelah sini, wah ini kayak unboxing di video review. Di sebelah sini nanti akan ada spesifikasinya, ada apa saja yang ini tuh kit apa, namanya apa, biasanya di sini akan ada nomor katalognya juga di barcode ini akan ada katalognya. Jadi ketika teman-teman beli, ya pastikan ya sejak awal sudah paham apa yang dibeli untuk apa, katalog nomornya berapa itu selalu dicek. Karena harganya nggak murah, sekali lagi nggak murah. Jadi silakan kali beli itu dicek. Nah, untuk yang brand favor gen ini kita cek di kita coba cek di protokol yang saya kirimkan kemarin yang sebelah kiri atas. Di situ ada tulisan kit konten. Saya harap semua nemu ya kit konten. Sudah, Pak. Oke. Nah, di situ adalah isi dari kotak ini harusnya ada itu semua. Harusnya ada itu semua yang di kotak paling atas. Di kotak paling atas itu harusnya ada itu semua. Mulai dari FAT G1 sampai ke user manual. Tapi user manualnya saya taruh di ruangan. Nah, di kolom yang paling pertama itu ada katalog number, baris pertama ya, bukan kolom, baris pertama itu ada kode kode dari kitnya. Ini sepertinya gambar saya lebih lambat daripada suara saya. Jadi ada gambar kitnya, gambar kode kit ya, ada FAT GK000 mini, ada FAT GK001, FAT GK001-1, FAT GK001-2. Nah ini yang pertama perlu diperhatikan ini, karena biasanya satu protokol itu bisa digunakan untuk beberapa kit. Satu protokol bisa digunakan untuk beberapa kit. Kita pastikan kit yang kita itu yang mana. Nah ini kalau di sini,
di kit yang saya pegang ini ada tulisannya sebenarnya di barcode ini ada tulisannya VGK001-1. Berarti dia kolom nomor 4 dari kiri yang 100 preps. Jadi kodenya itu macam-macam, masing-masing kit itu memiliki kode sendiri-sendiri. Jadi kalau yang ini nanti gambar saya di pin aja, kalian silahkan pin gambar saya biar kelihatan. Jadi ini untuk yang pertama, yang paling penting kita pastikan protokol tersebut memang ada yang untuk kit yang kita pegang. Kita tentukan yang mana. Nah, lalu setelah itu kita cek dalamnya apakah lengkap atau tidak. Kita buka. Kita coba cek ada FATG1 buffer. Oke. Ini ada FATG1 buffer. Ini ya, tulisannya FATG1 buffer. Di situ ada volumenya yaitu 30 ml dan ada tulisannya di paling bawah. Ini dia silahkan disimpan dalam room temperatur. Jadi ini silahkan disimpan dalam room temperatur. Ini tidak perlu disimpan di ruangan atau di lemari pendingin. Ini paling bawah ada tulisannya, simpan pada lemari pada suhu ruang gitu ya. Oke, kita simpan dulu sini sambil saya bukakan untuk absennya. Saya absenkan saja. Oke, sambil nunggu absensinya kebuka, udah kebuka. Saya absenkan bentar. Silakan dicatat ya yang saya ucapkan tadi ya. Jadi nanti ini silakan disampaikan di laporan. Oke. Baik, kita ke yang baris kedua, yaitu FATG2 buffer. Oke, ini sama. Ini volumenya dia 30 ml dan dia ada diminta untuk menyimpan di suhu ruang. Yang paling bawah ini ada perintah silahkan disimpan pada suhu ruang. Kita simpan di sini. Nah, yang selanjutnya adalah, jadi tulisan FATG tadi ada di atasnya dan ada di sampingnya ya. Jadi di atas ini ada tulisannya, di samping ini juga ada tulisannya. Lalu yang ketiga ada proteinase K. Nah ini ada bintang-bintangnya ya. Bintang 1. Nah ini bukan pangkat tapi ini perlu diperhatikan. Lyophilase ya. Jadi dia dikering dingin gitu. Jadi biasanya kalau kita mengeringkan itu kan dijemur, diterik matahari. Nah ini dia dikeringkan tetapi dengan cara pendinginan. Ketika teman-teman buka freezer itu kan menguap ya, ada uap-uapnya. Nah itu uapnya disedot terus gitu. Jadi dia didinginkan sampai menguap, disedot terus, uap dinginnya itu uap airnya sehingga dia kering menjadi bubuk. Dia proteinase K. Dan teman-teman ingat-ingat ini nama apa kalau ada sosenya gini, ini nama enzim, namanya proteinase. Jelas ini dia digunakan untuk mendegradasi protein ya. Secara umum memang yang digunakan untuk isolasi DNA biasanya dia adalah memang proteinase K namanya. Proteinase K-nya sudah jadi ini ada bintang 1 di situ. Kita pindah ke yang bawah, tabel bawahnya, yang preparation of proteinase K solution, 10 mg per mililiter by adding DDH2O. Jadi DDH2O-nya dia volume DDH2O-nya untuk proteinase K-nya kita cek di sini. Kita tadi kitnya pakai yang mana? Kita kan pakai yang FATGK 001-1, berarti yang kolom nomor 3. Dari kiri ya, kita tarik ke bawah berarti tambahkan 1
1,1 ml DDH2O pada tabung proteinase K. Jadi nanti proteinase K-nya itu disampaikan, diberikan itu dalam bentuk tabung gitu ya. Jadi nanti ada tabung ini gitu, bukan ini contoh aja. Jadi tabung seperti ini nanti ada tulisannya proteinase K, nanti tinggal kita tambahkan DDH2O 1,1 ml. Nah ini tentunya menggunakan mikropipet, mikrotip gitu ya, yang warnanya biru ini 1,1 ml. Jadi seperti itu ya. Ini perlu diperhatikan karena ada bintangnya. Lalu yang selanjutnya setelah proteinase K, pura-puranya ini proteinase K-nya. Proteinase K-nya ada di kulkas. Nah, sebelum ke yang keempat, karena ini enzim ya, teman-teman sudah belajar di enzimologi bahwa enzim itu protein, dia rentan terhadap perubahan suhu, sehingga kenapa sekarang tidak saya keluarkan, karena memang ketika dia nanti dikeluarkan pada suhu ruang, nanti dimasukkan lagi, thawing, namanya thawing ya, ketika dicairkan gitu, itu akan mempengaruhi umur dari si enzim. Jadi si enzim akan cepat rusak ketika kita keluar masukkan di kulkas. Jadi memang sebisa mungkin kit itu segera dihabiskan, kalau enggak ya sudah disimpan, enggak usah dikeluar masukkan. Ini proteinase, ini enzim. Yang keempat adalah W1 buffer, W1 buffer. Kita cari. Nah, ini ada. Oke, ini ada. Jadi kita lihat W1 buffer ini bintangnya 1, dia berupa konsentrat. Kita pindah ke tabel yang nomor 3, yang bintang 1. Ini perlu ditambahkan etanol. Kita lihat ke kolom yang nomor 3, 16 ml. Nah, di sini ini sebenarnya sudah ada tulisannya, tambahkan 16 ml etanol. Absolutnya, karena ini 96 sampai 100%, berarti etanol absolut. Ini sudah ditambahkan 16 ml etanol absolut untuk W1 buffernya. Lalu yang selanjutnya wash buffer, itu bintangnya 2, bawahnya yang W1 buffer tadi, tambahkan etanol berarti di situ 80 ml. Nah, di sini juga ada 80 ml, tambahkan perintah dia, tambahkan 80 ml etanol absolut. Baik W1 buffer maupun wash buffer ini, dua-duanya ada perintah di paling bawah, silahkan disimpan di room temperatur. Jadi suhu ruang ya, bukan suhu panas atau suhu dingin, di suhu ruang sudah cukup. Lalu elution buffer, nah, ini sudah ada, elution buffer 30 ml, sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan di kolom nomor 3, 30 ml. Ini juga disimpan pada room temperatur. Lalu FAT-G mini kolom. Oke. Nah, ini adalah FAT-G mini kolom tadi ya. Kita dapat 100 pieces, masing-masing ini 50 pieces, masing-masing ini, masing-masing bungkus ini. Nah, ini steril ya, dia nggak perlu dibuka-buka lagi, ini belum dibuka, ini benar-benar masih tersegel. Teman-teman silahkan, semoga kelihatan, ini di bagian bawah topnya ini ada semacam saringan gitu ya. Jadi nanti memang DNA ini prinsipnya dia menggunakan kolom, dan DNA-nya nanti akan disaring di sini dan nanti dilarutkan hingga dia di akhir dia akan dilarutkan dari saringannya. Prinsipnya seperti itu. Nanti kita praktekkan nanti. Bukan di hari ini, nanti di pas praktek ketika sampelnya sudah ready. Ini kita untuk pengenalan dulu biar teman-teman nanti tidak bertanya-tanya. Jadi ini ada FAT-G kolom mini kolom. Jadi ini nanti fungsinya nanti dimasukkan ke tub yang selanjutnya, collection tub. Nah, ada namanya collection tub ya, seperti ini. Jadi ini pasangan. Yang kecil ini, ini dia bisa dimasukkan ke dalam yang gede. Bisa dimasukkan ke dalam yang gede.
Karena ini ada saringannya ya. Jadi nanti yang gede ini ketika disentrifus dengan kecepatan tertentu gitu ya, nanti kotoran-kotoran yang dia tidak diperlukan itu bisa turun ke collection tube ini, sehingga DNA itu tertinggal di bagian yang kecil ini ada saringannya. Lalu selanjutnya elution tube. Elution tube ini yang terakhir, tube yang terakhir ya. Jadi ini terakhir digunakan ketika kita tinggal melarutkan DNA yang tertinggal di saringan ini, kita gelontor gitu ya, kita nanti pindahkan ke collection elution tube ini. Elution itu diluruhkan gitu. Jadi dia nempel di sini, diluruhkan, dia akan turun di tube ini. Ini bisa dimasukkan ke sini. Ini sebenarnya mikrotube ini. Cuma istilahnya aja elution tube. Ini mikrotube 1,5 ml. Nah, ini tidak saya buka karena memang ini biasanya dibuka dalam keadaan steril ya. Karena ini ini masih segel semua. Ini pernah digunakan, tetapi penggunaannya juga ketika tangan juga sudah disemprot terus dan lain-lain, lalu ada persiapan pakai masker. Ini tidak saya buka. Lalu yang selanjutnya ada micropastel, pastel ya. Jadi kita dapat beberapa bungkus kayak gini pastel yang biru-biru kemarin. Jadi seperti ini ya. Ini isinya ada 100 kalau nggak salah. Totalnya ada 100 penggerus karena biasanya ini disesuaikan dengan kitnya. Kitnya kan untuk 100 preps ya, 100 preparation, 100 persiapan, 100 preps penyiapan DNA gitu. Jadi ini ada 100, jadi satu sampel nanti satu ini, cuma satu sampel satu pastel ini ya. Cuma biasanya kita cuci, kita kita autoclave lagi, kita autoclave. Jadi kita bisa gunakan lagi untuk kit yang lain atau kita pengerjaan yang lain. Lalu yang selanjutnya adalah user manual. User manualnya ini bisa di-download atau kita sebenarnya ada user manualnya tapi saya simpan di ruangan di depan. Baik, ini adalah hal pertama yang penting untuk diperhatikan. Jadi setelah kita tadi sudah tahu cara milihnya, terus faktor-faktor yang mempengaruhi kita milih kit ekstraksi ini dengan apa saja gitu. Yang selanjutnya ketika kit sudah datang kita cek kelengkapannya, lalu kita ketika sebelum bekerja kita amati dulu, kita perhatikan dulu di protokolnya. Jadi protokol ini wajib sekali teman-teman perhatikan, wajib sekali teman-teman pahami. Atau kalau tips dari saya, ketika kita sudah pesan, kita download protokolnya, kita baca dulu. Jadi kita sudah bisa memperkirakan kira-kira apa yang perlu dipersiapkan. Nah, contoh yang dipersiapkan tadi ada DDH2O. Kita nggak dapat di kit ini. Di kit ini nggak ada DDH2O. Karena kit kontennya ya yang ada ini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 komponen ini saja yang ada di dalam box ini. Tetapi kalau yang DDH2O etanol absolut kita menyediakan sendiri. Nah, inilah yang saya maksud dengan kita perlu menyiapkan beberapa komponen itu yang di luar kitnya. Nanti akan ada komponen yang lain. Oke. Kita coba singkirkan kardusnya, kita jejer aja ini di depan. Oke, nah ini nanti di bawah-bawahnya ini akan ada banyak petunjuk ya, ada banyak cara penggunaan. Jadi kita lihat di sini. Kalau di judulnya ini ya, di paling atas protokol itu kan favor prep TM tissue genomic DNA extraction minikit. Nah, ini dia bisa digunakan untuk mengekstraksi DNA dari sel hewan, jaringan hewan, dari darah, dari bakteri, dari kalau yang ikut mikroteknik dari hasil histologi gitu ya, parafin phage itu dari jaringan yang dia sudah diawetkan di parafin, di sel hamil atau yeast dan jamur. Nah, kenapa nggak ada tanaman? Tapi biasanya kalau nggak ada tanaman tetapi ada jamur dan yeast, kita menggunakan metode yang nanti ditujukan untuk yeast dan jamur. Tapi alangkah baiknya kalau memang
sampel teman-teman, itu nanti kebanyakan tanaman, silahkan beli yang untuk tanaman. Karena ini sebenarnya kan kemarin yang akan kita gunakan ketika membeli ini itu adalah ekstraksi DNA dari hewan dan dari bakteri. Jadi ini bisa digunakan untuk beberapa sampel ya. Bisa digunakan untuk beberapa sampel. Memang ada kelemahannya. Biasanya untuk pemurnian itu akan jauh lebih bagus kalau kitnya itu memang yang spesifik digunakan untuk sampel tertentu. Kalau memang ini banyak gini, ini bukannya jelek, cuma kalau dibandingkan gitu ya, head to head itu jauh lebih bagus yang dia khusus untuk target sampel tertentu. Oke, saya izin share screen lagi. Tunggu sebentar. Oke, sudah kelihatan ya protokol di tempat saya ya. Oke, nah saya harap teman-teman atau teman-teman mau tanya dulu untuk kit konten dan lain-lain ini. Silahkan kalau ada ditanyakan dulu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Pak, DD-H2O itu apa, Pak? Oh, kalau singkatannya itu double destilasi. Jadi ada Aquabides ya? Aquabides. Aquabides. Jadi dia double destilasi. Tapi kalau misal kita nggak punya, paling aman menggunakan aqua. Jadi ini trik ya, karena DD2O ketika kan biasanya kalau beli yang eksklusif untuk molekular grade itu kan mahal dan kalaupun buat perlu alat tertentu. Tapi kalau misal kita urgent gitu, yang paling enak kita pakai aqua. Aqua itu kan ya air mineral lah, jangan aqua. Apapun air mineralnya itu biasanya dia pH-nya dia netral dan sudah free dari enzim nuklease, enzim yang dia bisa mendegradasi asam nukleatnya, baik DNA maupun RNase, maupun RNase. Tapi itu kalau darurat ya, kalau teman-teman nanti di instansi kerja PKL apa ya jangan pakai aqua, silakan pakai yang ada di sana. Jangan sekali-sekali pakai aqua. Apalagi kalau teman-teman penelitian dan proyek, silakan menggunakan yang terbaik. Oke, ini pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Ini sahabat Gemini kolom kalau itu ada penjelasan spesifik tadi saya kurang jelas. Oke. Jadi ini prinsipnya, atau kita coba ke PDF-nya aja yang bawahnya. Oke. Kita ke ini, ke gambar yang sebelah kanan dulu sebelum tulisan yang sebelah kiri. Kalau secara spesifik itu tidak ada ya, tidak ada dia terbuat dari buah apa, terus volumenya berapa itu tidak ada. Kecuali yang elution tube ya, elution tube yang terakhir. Karena dia adalah mikrotube sebenarnya, mikrotube biasa itulah. Kadang orang itu menyebutnya Eppendorf. Padahal Eppendorf itu nama merek gitu. Jadi dulu itu ada mikrotube. Kalau misal kita nyebut ballpoint itu pilot gitulah, itu majas apa itu saya agak lupa. Majas apa itu. Jadi merek tertentu ketika naik motor itu Honda padahal Yamaha gitu. Nah, kadang orang itu menyebutkan mikrotube itu Eppendorf. Eppendorf ini padahal nama merek. Kita merek mesin PCR-nya itu adalah Eppendorf juga. Nah, elution tube itu yang ada spesifikasinya di sini. Di bungkus ini yang ada spesifikasinya volume cuma elution tube, tapi yang lain nggak ada. Hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah fungsinya. Jadi kita lihat di sini yang nomor 2 ini ya. Nah, nomor 2 ini kan ada tube di dalam tube ini ya. Yang di dalam ini
yang di dalam ini adalah collection tube. Kok collection tube? Apa tadi namanya? 4G mini column tadi. 4G mini column. Jadi ini di bagian bawahnya sini, ini ada saringannya, Dan di 4G mini column ini ada tutupnya seperti ini. Ada tutupnya di atas ini ya. Ini ada tutupnya ini ya. Dan di bawahnya ini ada saringannya. Ada saringannya. Awalnya ini saringan untuk menyaring si DNA-nya. Jadi nanti kotorannya akan disentrifuge turun ke bawah sini. Tapi kalau secara spesifikasi dia nggak ada. Oke, sambil jalan aja. Jadi nanti ini tak terangin lagi. Kita masuk ke spesifikasi sekaligus nanti kalau ada yang ingin ditanyakan langsung diinterupsi saja. Atau di chat, karena ada notifikasinya centung gitu di headset saya. Oke, spesifikasi. Prinsipnya dia mini spin column. Maksudnya apa? Mini spin berarti mini spin column. Berarti dia kolom. Jadi tub-tub ini biasanya disebut kolom gitu. Ya kecil, mini gitu. Dan spin itu diputar. Jadi ini nanti prinsipnya adalah di centrifuge. Dan dia menggunakan kolom atau tub-tub seperti ini. Di mana di salah satu kolomnya, yaitu sifat mini column tadi, itu ada silika matrixnya. Ada silika matrix. Jadi ada matrix dari silika gitu. Tadi yang saya sebut sebagai saringan tadi ya. Itu ada silika matrixnya. Lalu di sini yang kedua, di sini yang pertama sudah, yang kedua ini adalah ini membutuhkan waktu 30 sampai 60 menit. Ini tergantung dari jenis sampel kita. Lalu binding capacity, binding itu kan yang terikat ya, kapasitas DNA yang bisa diikat. Siapa yang mengikat? Silika matrix ini tadi, yang saya sebutkan sebagai saringan yang ada di 4G column tadi. Itu adalah 60 mikrogram DNA per kolom. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita ini tidak masalah dengan jumlah yieldnya atau jumlah DNA yang bisa didapatkan, kita nggak masalah menggunakan ini. Karena ketika nanti penggunaan DNA kita, misal untuk RFLP, misal gitu ya, ketika dia butuh dipotong-potong dengan enzim dan dia butuhnya banyak DNA-nya, kita perlu menggunakan kit yang lebih advance lagi, lebih atasnya lagi, yang kira-kira yield-nya itu lebih banyak. Tapi kalau 60 mikrogram ini sudah cukup, kita gunakan ini. Lalu typical yield ini rata-rata dapatnya 35 mikrogram per preparation, 15 sampai 35. Jadi kapasitas ikatannya itu 60 mikrogram kapasitas DNA yang bisa didapat, yang bisa disaring oleh saringan itu maksimalnya 60. Tetapi kalau kita melakukan ekstraksi sesuai dengan protokol, jumlah DNA yang bisa kita dapatkan 15 hingga 35 mikrogram. Jadi misal kapasitas botol ini, ya, botol yang, semoga saya kelihatan di situ. Kapasitas botol ini dia 30 ml maksimalnya. Cuma ketika kita ada protokol untuk mengisi botol ini, ketika kita sesuaikan protokol, dia nanti maksimal, dia nanti efektif untuk 15 sampai 15 ml, misal seperti itu. Jadi saringannya itu kapasitas maksimalnya 60 mikrogram. Tetapi yield yang didapatkan ketika kita menyesuaikan dengan protokol yang ada di sini, itu nanti DNA yang kita dapatkan 15 hingga 35 mikrogram. Nah, ini aplikasi kolomnya itu adalah untuk sentrifugasi dan vakum. Jadi nanti lebih banyak vakum ini inkubasi gitu ya, untuk sentrifugasi. Lalu minimum elution volume, jadi nanti volume DNA dalam mililiter, dalam liter itu, dalam satuan volume. Kalau yang gram tadi kan dalam satuan berat ya, 15 sampai 35 mikrogram. Tapi dalam satuan volume dia nanti 50 mikroliter. Jadi nanti di dalam collection tube yang berupa mikrotube tadi itu minimum volumenya, volume DNA itu 50 mikroliter. Volume larutannya. Nah, yang bervariasi adalah jumlah DNA di dalam 50 mikroliter itu. Yang bervariasi jumlah DNA-nya. Bisa 15 sampai 35 di dalam
15 sampai 35 mikrogram di dalam 50 mikroliter. Nah, ini sampel size-nya macam-macam. Kalau misalnya hewan, jaringan 25 mikrogram maksimal, karena ini kurang dari ya. Lalu ekor tikus ini 1,2 cm. Lalu kalau dia sel 10⁻7 maksimal. Lalu kita coba cek bawahnya. Catatan penting. Buffer yang disediakan di dalam kit ini dia bisa menyebabkan iritasi. Silahkan menggunakan sarung tangan, silahkan menggunakan jas lab ketika akan menggunakan buffer ini. Jadi ini bisa mengakibatkan iritasi kan ketika ketetesan gitu ya. Karena apa? Karena nanti kita akan bahas di gambar yang ini. Kita ke tulisannya dulu. Nah, ini ada lagi, walaupun di atas tadi itu sudah diberi instruksi untuk menambahkan DDH2O, terus di botolnya ini juga yang DDH2O tadi, proteinase K, itu sudah ada tulisan disuruh nambah 1,1 ml, di sini diberikan lagi di sini. Agar apa? Agar teman-teman, terutama untuk orang-orang yang baru awalan menggunakan kit, itu dia ada semacam diingatkan lagi gitu ya, agar tidak lupa, karena kalau ini nggak ditambahkan nggak bisa dipakai proteinase K-nya. Nah, ini silakan disesuaikan ini, tambah 1,1 ml DDH2O pada tub proteinase K, sehingga jumlahnya nanti atau konsentrasinya 10 mg per mililiter. Lalu diminta vortex, kemarin ada vortex ya, lalu yakinkan bahwa proteinase K-nya itu larut sepenuhnya di dalam DDH2O-nya. Lalu ini dipatuhi ini, silahkan simpan larutan stok pada 4 derajat Celcius. Ini pada kulkas ya. Lalu ini disuruh menambahkan etanol 96 hingga 100%. Biasanya etanol itu yang solid 96%. Pada W1 buffer dan W1 buffer sesuai dengan volume tadi. Lalu, nah ini ada persyaratan tambahan ya. Silahkan disiapkan alat untuk inkubasi, baik ini dry bath atau water bath. Jadi bisa oven maupun water bath. Jadi water bath itu dia nanti semacam kotaan gitu ya. Kotak bisa diisi air lalu bisa disetel suhu air tersebut. Nah, ini diminta disiapkan, disetel di suhu 60 derajat untuk step 4 nanti ketika ingin isolasi DNA. Lalu nanti disetel di suhu 70 derajat untuk step 7. Lalu yang nomor 5, preheat gitu ya. Jadi kita hangatkan dulu elution buffer pada suhu 70 derajat untuk step nomor 13. Lalu semua sentrifugasi itu dilakukan pada kecepatan 18.000 G. Jadi G ini satuan ya, satuan sentrifuge. Kalau misal satuan berat itu ada gram, ada kilogram, ada on. Nah, kalau satuan sentrifuge itu ada G, ada RPM, RCF. Nah, ini jelas menggunakan mikrosentrifuge karena kita menggunakan mikrotube ya. Nah, ini ada catatan penting yang biasanya memang di setiap kit itu diberikan catatan-catatan yang dia tidak boleh dilewatkan seperti ini. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, kita coba ke gambar ini sebelum saya lanjutkan ke tanya jawab. Loh, kok hapus semua malahan. Oke. Oke. Apa itu? Oke, nah ini ada rangkuman dari prosedurnya. Yang pertama, sampel dimasukkan ke dalam tadi collection tube ya, atau kita punya mikrotube sendiri yang dia steril. Kita punya banyak mikrotube, tinggal disterilkan saja. Sampelnya bisa daging, terutama kalau yang digerus itu daging, tanaman, jamur, jaringan gitu kita gerus dulu. Jadi digerus dulu sampelnya dengan
Ini tadi pastel dengan pastel yang warna biru tadi. Lalu ditambahkan ini FAT-B1, larutan FAT-B1 tadi. Jadi ini dia FAT-B1 buffer ini dia adalah lysis buffer yang pertama. Ini lysis buffer yang pertama. Nah, lalu ditambahkan protein naseka untuk mendegradasi protein. Ingat, karena kita ingin mengisolasi DNA, tidak boleh ada RNA atau protein. Tidak boleh ada molekul lain selain DNA, karena itu akan mengganggu reaksi-reaksi berikutnya, bahkan beberapa bisa merusak si DNA-nya. Jadi yang pertama itu. Setelah itu ditambahkan sel lysis atau lysis buffer yang kedua yaitu FAT-G2. Nah, kemarin di pendahuluan, di asistensi saya jelaskan ada beberapa bahan yang dia bisa digunakan untuk lysis. Dia ada fenol, dia ada SDS, dan ada macam-macam. Nanti saya share saja. Saya kemarin sebelum share kemarin ya untuk slide yang kemarin. Nah, di pembahasan nanti saya sertakan, silahkan diduga ini sel atau apa ini FAT-G2 buffer sama FAT-G1 buffer ini kira-kira karena dia adalah fungsinya untuk sel lysis, ini kira-kira isinya apa? Isinya apa sel lysis ini? Sel lysis ini ini adalah mekanisme yang terjadi. Jadi gini, ketika ditambahkan FAT-G1, mekanisme yang terjadi adalah lysis sel. Ketika yang ditambahkan adalah FAT-G2, yang terjadi adalah lysis sel. Ketika yang ditambahkan adalah protein ACK, yang terjadi adalah degradasi protein. Gitu. Nah, setelah itu, larutan yang ada di dalam sini, larutan ini dipindahkan ke dalam FAT-G apa tadi namanya, minikolum tadi, FAT-G minikolum, yang ada saringannya tadi. Jadi dipindahkan ke situ. Baru disentrifus, sehingga kan tadi sudah dilisis ya, sudah dilisiskan, harapannya DNA-nya sudah keluar gitu, dan akan tertinggal di bagian saringannya, dan yang turun di bagian bawah ini adalah pengotornya, baik protein, RNA, dan lain-lain. Lalu DNA ini, dia kan baru pertama disentrifus perlu dicuci, agar yang tertinggal di saringan tersebut cuma si DNA saja. Nah, ini dicuci dengan W1 buffer dan WOS buffer. Nah, kemarin ada pencucian menggunakan apa? Kemarin menggunakan alkohol ya, nanti bisa dicek di slide. Ini diduga, silakan ditebak ini W1 sama WOS buffer ini apa. Dicuci. Nah, hasil cuciannya tadi itu kan turun ke bawah ini ya. Jadi air cucian gitu. Air cucian beras kan berasnya ketinggal di panci gitu, di panci gitu untuk memasak gitu. Tapi air cuciannya kita buang. Jadi nanti kita buang. Biasanya collection tube ini dia sekali pakai, sudah dipakai dibuang, nggak dipakai lagi. Lalu setelah dicuci dan kita kalau menggunakan kit ini diyakinkan bahwa yang tertinggal di saringan ini dia adalah DNA yang sudah murni, tidak ada pengotornya lagi, maka kita elusi DNA tersebut, kita luruhkan. Nah, menggunakan elution buffer. Jadi buffer elusi ini adalah tahapannya adalah mekanisme yang terjadi adalah elusi atau peluruhan. DNA yang ada di sini diluruhkan jatuh ke bagian bawah collection tube di sini. Nah, ini adalah DNA yang kita isolasi, di mana tadi volume cairannya itu 50 mikroliter minimal, dan jumlah DNA yang di dalamnya sekitar 15 hingga 35 mikrogram. Baik, ini untuk prosedurnya. Rangkuman prosedur ini belum detail ke masing-masing sampel. Silahkan kalau ada yang ditanyakan hari ini, materinya sampai sini dulu. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, terutama terkait teknis maupun penulisan laporan nanti yang dimaksud apa. Oh, masa yang gambar. Silahkan ditanyakan. Silahkan disampaikan kalau ada hal yang ingin ditanyakan.
saya pindah kameranya aja biar suara saya dan gerakan saya itu sinkron gitu. Memang kayak Sri Mulat ini, saya gerakannya lambat. Oke. Nah, ini bareng nih gerakan saya dan gerakan dan suara saya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, kita diskusi aja. Teman-teman boleh melihat samping-sampingnya ya. Jadi ini ketika kita akan mengisolasi DNA dari jaringan hewan seperti ini. Nanti kita bicarakan di pertemuan selanjutnya ketika kita praktek. Ini sel hewan seperti ini. Lalu ini DNA genom. Kemarin sudah belajar genom ya. Genom itu apa? DNA keseluruhan, seluruh kromosom kita ambil itu dari darah. Nah ini sampelnya darah. Ini baik DNA maupun virus. Lalu nanti ada dari bakteri, lalu dari yeast, dan dari DNA dari darah yang dikeringkan, dari jaringan yang sudah ada di parafin. Oke, sambil nunggu pertanyaan, mungkin yang paling bawah saja yang kita bahas. Kita bahas dulu yang paling bawah. Ini nanti di teori juga ada. Nah, ada kit yang dia ini secara detail menjelaskan ketika kita sudah selesai isolasi DNA dan ternyata ada masalah yang utama yaitu DNA-nya nggak keluar atau DNA-nya nggak dapat. Nah itu ada beberapa kit yang secara detail itu menjelaskan troubleshoot-nya atau bagaimana cara untuk memecahkan masalah tersebut, menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang di sini troubleshooting-nya dari yang paling bawah ini. Jadi misal tidak ada atau jumlah DNA-nya sangat sedikit. Ini sudah ada solusinya apa di sini. Lalu bisa jadi penyebabnya adalah sel lysisnya dia tidak bekerja dengan baik. Atau mungkin DNA-nya tidak terikat pada silika matrix dengan baik. Atau host buffer-nya tidak diberi tadi etanol absolut, dia etanolnya 70% misal seperti itu. Lalu elution buffernya dia tidak efisien, elution buffernya salah gitu. Lalu kolomnya clog, jadi apa ya, bocor gitu ya, kolomnya ini bocor. Lalu kualitas atau kontaminan DNA-nya banyak, kontaminasi tadi ada protein atau RNA. Lalu DNA-nya terdegradasi. Nah ini ada penyebabnya apa dan cara pemecahannya. Misal DNA yang kita dapatkan kan harusnya utuh ya, panjang-panjang itu, ternyata dia terdegradasi. Bisa jadi sampel yang kita gunakan ini adalah sampel, bukan sampel segar ya, jadi dia sampel simpanan atau memang awetan tadi karena ada yang diparafin, dia sudah diawetkan bertahun-tahun baru kita ekstraksi. Bisa jadi DNA-nya terdegradasi. Lalu karena kita ceknya nanti adalah dengan elektroforesis, itu dimungkinkan pada gel elektroforesisnya itu terkontaminasi oleh enzim DNase. Kita isolasi DNA, ada enzim DNase-nya, ya sudah DNA-nya terpotong-potong oleh enzim. Dan seterusnya. Nanti ini silahkan dibaca-baca, nanti kita ketika sudah melaksanakan kita bisa tanya jawab langsung. Oke, untuk hari ini silahkan kalau ada yang ditanyakan. Terutama untuk persiapan ini ya. Masing-masing kit punya persiapan sendiri-sendiri. Masing-masing kit punya bahan sendiri yang dia punya bahan yang perlu disiapkan ke kita itu berbeda-beda. Ada yang perlu isopropanol, ada etanol 70%, etanol absolut, ada juga lisozim, ada juga ya macam-macam lah, macam-macam. Kalau yang di sini ini yang awal ya diperlukan etanol sama DHA2O. Nanti di teknis ya ini macam-macam, nanti ada yang membutuhkan lisozim atau yang lain. Kalau ada, biasanya ada tulisannya jika ada. Pak mau tanya Pak. Ya silahkan Panji. Kan kalau di kit itu kalau pengiriman kan beberapa hari, nah sementara kan kalau enzim harus dingin, nah itu gimana?
Oh, gini, enzim proteinase yang dimaksud. Ya, intinya kan katanya harus dingin. Nah, itu kalau pengiriman jauh kan gimana biasanya? Makanya, oke. Jadi untuk enzim maupun apa namanya primer gitu, yang dia kira-kira terdegradasi pada suhu ruang, tidak perlu suhu panas ya, suhu ruang, itu kita bisa beli atau bukan kita bisa beli. Biasanya supplier itu menyediakannya dalam bentuk lyophilized tadi. Jadi dia kering dingin tadi. Jadi nanti bentuknya serbuk, Panji. Jadi ketika dia sudah dalam bentuk serbuk, itu dia stabil di suhu berapapun. Ya, jangan ekstrem digodok ya, jangan ekstrem dibakar. Tapi ketika hanya untuk suhu ruang, suhu penyimpanan ketika selama apa transportasi itu nggak masalah. Saya ada sampel yang masih belum diencerkan di ruangan. Besok minggu depan saya contohkan seperti apa yang dia ketika sudah ditambah dengan larutan baru dia wajib untuk didinginkan. Jadi ketika dia sudah dalam bentuk terlarut itu dia wajib dalam keadaan dingin. Tapi kalau dia masih dalam keadaan serbuk, dalam keadaan freeze dry, jadi nanti coba cek metode freeze dry gitu ya. Jadi dia aman ketika dalam bentuk serbuk. Jadi mau berapa hari ini saya inden kontrol positif COVID ini 2 bulan. Inden ya 2 bulan dan ini pesannya di Korea kalau nggak salah. Kan ngirim dari Korea ini dia dalam bentuk serbuk. Jadi nanti kayak garam dapur yang halus itu loh nanti bentuknya. Tapi sangat dikit banget. Bahkan kadang nggak kelihatan. Kadang cuma nempel di dinding tub saja. Dia nggak kelihatan barangnya. Tapi wajib kita imani kalau ada. Seperti itu, Panji. Jadi kalau yang bahan-bahan yang dia rusak pada dia sensitif suhu gitu ya, rusak pada suhu yang tertentu yang agak tinggi dikit bahkan di suhu ruang itu rusak, itu tidak ada yang dijual dalam bentuk cairan. Biasanya dia udah di freeze dry dulu. Jadi protein murni tanpa air, tanpa larutan tertentu. Kalaupun ada itu ya kalau labnya dekat ya jualnya dekat dan pasti pengirimannya yang mahal karena dia harus dalam keadaan beku. Ya ada, tapi kalau yang selama ini kita gunakan yang dia freeze dried, jadi sudah dikering dingin, sudah dikeringkan, sudah diambil airnya, dia benar-benar kering serbuk. Oke, silahkan kalau mungkin ada yang belum jelas. Sabrina Kurota Ayun, silahkan dicek di PDF-nya Sabrina di paling atas yang kemarin yang tadi pagi saya kirim di grup ya. Yang paling atas itu ada ini, mereknya Favorgen. Jadi misal motor gitu ini Honda, lalu ini adalah Supra X125 misal gitu. Jadi ini mereknya, tipenya yang ini. Dan kodenya yang ini. Kayaknya penting sekali yang namanya katalog number. Kalau teman-teman beli bahan seperti ini pasti ada setiap bahan apapun itu pasti ada katalog numbernya. Kemarin saya beli kit lem yang untuk deteksi COVID itu salah satu angka aja, salah ya. Salah ngetik satu angka saja itu harganya bisa beda 13 juta. Padahal beda satu angka. Satu angka itu harusnya angka 3, tapi jadinya angka 4 kalau nggak salah. Awalnya harganya 22 juta, 11 juta sih. Awalnya 22 juta karena agennya itu salah ngirim. Ternyata yang dipesan adalah ini di email, mohon maaf. Jadi kalau yang ini harganya 33 juta, oke. Jadi katalog number ini penting sekali. Karena nanti beda katalog number biasanya dia akan beda protokol juga. Ada beda penyimpanan, beda bahan yang diperlukan, beda volume, dan lain-lain. Silakan jika ada yang ditanyakan lagi, mumpung kita ngobrol langsung. Bapak boleh diulangi dasar pemilihan reagen, tadi saya ketinggalan. Oke, ini kejar paket C berarti ketinggalan. Oke, jadi ketika kita ingin memilih reagen,
mungkin lebih tepatnya kit ya, karena kita di sini tidak membeli satu persatu. Membeli satu persatu itu kita beli SDS sendiri, kita beli isopropanol sendiri, fenol sendiri, wash buffer sendiri, itu enggak. Kita di sini belinya kit. Kit itu satu kotak segini, isinya udah semua, tinggal kita pakai gitu. Jadi dasar pemilihan kit, yang pertama kita tentukan target kita, tergantung target kita. Ketika nanti Agnes pengen isolasi DNA dari virus, ya silahkan cari kit yang dia digunakan untuk mengekstraksi DNA virus. Kalau dia nanti Agnes pengennya, Agnes kan ya tadi yang tanya, ini jangan-jangan salah. Oh iya, jadi ketika Agnes pengen sampelnya itu di laboratorium, Agnes ini nanti akan fokus pada virus RNA, ya sudah beli yang dia khusus virus RNA untuk isolasi RNA virus. Atau kalau sampelnya tumbuhan ya nanti untuk DNA tumbuhan, kalau hewan DNA tumbuhan, tinggal disesuaikan. Atau kalau yang kita gunakan sekarang ini dia bisa untuk semua, untuk banyak sampel. Ini bisa untuk hewan, bakteri, tumbuhan, dan yeast ya, jamur juga. Nah, kelemahannya kalau yang tidak spesifik biasanya pada kemurnian dan yield-nya. Jadi pada kemurnian dan yield kemurnian itu ya ada kontaminasi tapi dikit, gitu. Nggak parah, nggak. Kalau parah dia nggak laku. Dan pada yield banyaknya materi genetik yang bisa kita isolasi. Itu yang pertama ya, tergantung dari target, dipengaruhi oleh target kita, pemilihannya itu. Yang kedua dari harga. Memang umumnya ini price to performance-nya itu sejalan gitu ya. Jadi untuk harga yang mahal memang biasanya bagus, tapi juga harus diiringi dengan sarana prasarana yang mendukung. Contohnya apa? Misal kita beli kit mahal, tetapi ternyata bahan yang perlu kita siapkan juga mahal dan banyak, sedangkan dana kita terbatas. Kita hindari itu. Lalu yang selanjutnya harga ini disesuaikan dengan tujuan kita isolasi seperti tadi. Kalau kita tujuannya tidak memerlukan yield yang sangat banyak, itu kita pakai kit yang tidak terlalu mahal, tidak apa-apa. Karena kit itu biasanya mereka kerjasama dengan banyak peneliti gitu ya. Jadi ada peneliti yang memang sengaja diberi kit itu disuruh nyoba. Dan oleh yang punya perusahaan, hasil penelitian itu diminta dan dijadikan bahan untuk standar itu. Jadi ketika kamu mengekstraksi DNA menggunakan kit saya, ini loh hasilnya yang sudah pernah dilakukan. Ini di hewan, ini di tumbuhan, ini di yeast, ini di bakteri. Jadi ada rekomendasi dan biasanya itu bagus-bagus memang. Dan protokol yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang bagus itu ya protokol yang ada di manual ini, Itu yang kedua harga. Yang ketiga adalah teknis. Apakah alat-alat pendukung yang digunakan itu ada di tempat kita atau tidak? Kalau biasanya kebanyakan ada kalau yang umum seperti ini. Tapi ada juga yang dia memerlukan centrifuge refrigerated centrifuge, jadi centrifuge dingin gitu. Itu juga ada. Dan kami nggak punya refrigerated centrifuge. Dulu di tempat saya penelitian, karena nggak punya centrifuge, karena kita waktu itu di instansi tersebut tidak punya centrifuge dengan pendingin. Centrifuge dengan pendingin itu ada ya. Jadi ketika sampel dimasukkan situ itu sudah semacam kulkas centrifuge-nya, di dalamnya dingin. Dan memang harus di ruangan ber-AC. Lalu itu centrifuge biasa dimasukkan kulkas waktu itu. Jadi kulkasnya entah waktu itu kok kabelnya bisa masuk ya, dijepit kalau nggak salah. Jadi centrifuge-nya dimasukkan kulkas, biar dingin dulu, baru sampel di centrifuge di situ. Dan ya jadi waktu itu saya juga heran, kok bisa kayak gini. Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Kita cek protokolnya seperti apa. 3 itu sih menurut saya yang jadi dasar pertimbangan. Lalu selanjutnya pertanyaannya, nanti siapa tadi nanya? Agnes ya, oke. Agnes kalau belum jelas boleh tanya lagi. Lalu Ica, Siti Nurhanisa, FAT-GK01 dengan FAT-GK yang lain bedanya apa? Ini
beda merek, beda beda perbedaan gitu ya. Jadi ada yang perbedaannya itu pada jumlah reaksi yang bisa dilakukan, ada juga yang membedakan pada yield dan bahan yang digunakan, ada juga yang lain alat yang digunakan. Nah, kalau pada kasus yang Forgen ini, kita cek di bawah di baris kedua setelah katalog number-nya. Katalog number-nya ada FATGK 000 mini, FATGK 001, 001 strip 1, 001 strip 2. Nah, bawahnya ini yang membedakan. FATGK 000 strip mini itu hanya untuk 4 kali isolasi DNA. Yang 001 untuk 50 kali isolasi DNA. Yang 001 strip 1 untuk 100 kali isolasi DNA. Yang 001 strip 2 itu untuk 300 kali isolasi DNA. Jadi ini hanya, kalau yang 001 strip 1 ini hanya cukup untuk ekstraksi 100 DNA, untuk 100 sampel. Volumenya sudah ditentukan, hanya cukup untuk 100 sampel. Untuk penjelasan dugaan istirahatkan maksudnya seperti apa? Oke. Kan di sini penjelasan di tabel yang di PDF ini kontennya atau bahan-bahan yang digunakan ini kan dia nggak menyertakan ini tuh sebenarnya komponennya apa. Misal FATG1 buffer, FATG2 buffer ini tuh sebenarnya apa? Kalau kita cek di cara kerjanya, dia fungsinya untuk lisis sel. Nah, kira-kira untuk melisiskan sel, kira-kira isinya FATG1 sama FATG2 ini apa gitu? Kira-kira. Lalu W1 buffer sama W1 buffer, ini dia fungsinya adalah untuk mencuci. Nah, kira-kira dalam isolasi DNA, bahan yang digunakan untuk mencuci DNA, pencucian DNA itu apa? Seperti itu yang dimaksud. Diduga saja, kira-kira apa bahannya? Oke, sama-sama. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Saya izin minum. Oke, sama-sama. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Dan tidak semua kit itu jumlahnya banyak seperti ini ya. Tidak semua kit jumlahnya banyak. Ada yang cuma 3, ada yang lebih dari ini. Macam-macam. Kit itu macam-macam. Bahkan yang sama-sama kolom pun itu juga macam-macam. Macam-macam cara kerjanya. Beda kit, beda cara kerja, beda cara kerja itu teknis di lab ya. Tapi kalau prinsip kerjanya sama, dia harus di lisis dulu, presipitasi, baru dimurnikan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke, nanti teman-teman bisa baca-baca ketika nemu jurnal gitu ya. Ketika nanti suatu hari teman-teman disuruh mereview jurnal atau mendapatkan baru iseng baca jurnal kok iseng. Itu silahkan ketika dia isolasi DNA atau RNA silahkan dicermati itu kitnya menggunakan apa. Karena beberapa tidak menggunakan kit. Lalu teman-teman download itu protokolnya dipelajari. Itu nanti akan ada perbedaan-perbedaan yang menarik di sini. Dari kecepatan, ini kan tadi 30 sampai 60 menit ya. Mungkin ada yang jauh lebih cepat, ada yang jauh lebih lama. Ada yang jauh lebih lama. Macam-macam seperti itu. Kalau teman-teman nanti PKL gitu, di tempat mungkin kakak angkatan ini sudah ada yang PKL ya. Di beberapa instansi itu ada yang setiap hari itu PCR, setiap hari itu isolasi DNA. Dan ketika teman-teman memang memiliki ketertarikan nanti penelitian di bidang molekuler,
itu akan sangat berguna. Itu akan sangat berguna. Karena teman-teman akan dituntut ketelitian, kedisiplinan ya. Karena ya itu tadi pernak-perniknya banyak untuk mempersiapkan itu. Dan biasanya kalau di beberapa instansi itu ketat sekali dan pembimbingnya dalam tanda kutip galak gitu, tapi galak untuk kita, itu bermanfaat untuk kita. Karena kita jadi paham ya. Jadi ingat-ingat terus, saya kemarin dimarahi gara-gara ini. Tapi dulu di tempat saya, itu pembimbingnya lumayan galak, tapi sebenarnya baik. Galaknya itu galak-galak bercanda, gitu, tapi mengerikan untuk ibu-ibu. Tapi di situ juga ada pegawai yang masih muda juga, dan waktu itu mempersilahkan saya untuk eksperimen ya. Eksperimen misal ketika elektroforesis medan listriknya dibalik positif negatifnya, kira-kira jalannya si DNA kemana gitu. Lalu disuruh coba ketika etanolnya nggak dipakai, apakah DNA-nya keluar apa enggak, macam-macam waktu itu. Jadi ya namanya pembimbing dia diikuti aja, tapi pembimbing utama saya lumayan galak waktu itu, dan itu jadi mengasah ya, waktu itu berguna sekali untuk skripsi saya maupun tesis saya, karena jadi paham untuk teknis ya, jadi tinggal memikirkan yang lain. Rifka, izin bertanya mengenai, saya kayak membacakan ini ya di IG, mengenai cara kerja berarti pakai yang ada di protokol kit. Oke, cara kerjanya tadi ketika persiapan apa yang perlu dilakukan. Yang pertama kan kalian mengamati, kalian mengecek katalog number atau kode dari si kit yang kalian dapatkan, lalu dicocokkan di protokolnya, lalu dibaca di bagian protokol persiapannya perlu apa saja. Lalu tadi untuk enzim yang perlu dipersiapkan, tapi perlu disimpan pada suhu dingin, terus dan lain-lain tadi lah, ada yang perlu diencerkan tadi. Jadi ini cara kerja persiapan, belum sampai ke isolasi DNA. Kita menyiapkan kitnya agar dia siap digunakan. Cara kerjanya bagaimana? Syarifah, Pak izin bertanya, maksud poin pembahasan nomor 2, hal yang perlu diperhatikan disiapkan memulai pengerjaan DNA menggunakan kit. Nah, kan tadi ketika kita membahas di bagian ini ada kaitannya dengan yang Rifkah ya. Kalau yang cara kerja itu dia cukup secara umum ya, memperhatikan bahan-bahan mana yang perlu ditambahkan dengan yang perlu diberikan perlakuan khusus, misal penambahan DDH2O, lalu penambahan etanol gitu. Nah, lalu untuk yang Syarifah ini, hal yang perlu diperhatikan adalah kita perlu mencocokkan yang di protokol seperti yang di Vapor Prep ini tadi, dia kan yang ada di kolom 3. Jadi jangan sampai salah memasukkan volume yang di kolom 2, 1, atau 4, ya yang di kolom 3. Contoh, yang di proteinase K, tadi kan ditambahkan 1,1 ml gitu ya. Nah itu silahkan diikuti yang 1,1 ml, jangan yang di kolom pertama. Yang di kolom pertama dia 0,1 ml ini ya. Jangan yang itu. Silahkan teman-teman menggunakan yang di kolom ketiga. Atau ini, etanol untuk W1 buffer sama WOS buffer ini kan kita harus mengikuti yang ini, 16 ml sama 80 ml. Itu yang saya maksud dengan kita harus memperhatikan tipe atau kode dari kit kita. Lalu storage, itu tadi kan ada yang perlu dia disimpan pada suhu 4 derajat. Ada yang dia cukup disimpan di room temperatur. Lalu reagen tambahan atau bahan tambahan, ada etanol, ada DDH2O yang perlu disiapkan. Seperti itu, Syarifah, yang saya maksud. Jadi agar teman-teman selalu ingat ya, jadi agar teman-teman tidak serta-merta langsung jujuk itu apa ya, lalu shortcut yang dibaca itu adalah langsung ke protokol yang ini, protokol isolasi DNA jaringan hewan. Nah ini langsung ini, dia langsung tambahkan 200 mikroliter FAT-G1. Nah ini kalau dia nggak paham untuk proteinase K-nya, dia bingung nih nanti. Kok bisa 20 mikro padahal dia bubuk gitu kan. Dan seterusnya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan dulu sebelum digunakan gitu.
Di sini ada suara masjid sebelah. Oke, silahkan kalau ada yang ditanyakan lagi. Jadi step isolasi DNA ini jadi sangat penting ketika teman-teman nanti ingin menganalisis DNA lebih jauh. Terutama mungkin yang paling dekat dari isolasi DNA ini adalah PCR. Jadi isolasi DNA itu menjadi pemegang peranan penting keberhasilan PCR kalian. Isolasi gagal jelas PCR pasti gagal. Isolasi gagal jelas pasti PCR-nya gagal karena nggak ada DNA. DNA-nya rusak atau kontaminannya banyak. Jadi memang perlu hati-hati, kita perlu detailkan ya. Ya saya sebisa mungkin membagi apa yang pernah saya lalui, saya alami dalam isolasi DNA. Seperti itu. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan segera dikerjakan kalau misal tidak ada pertanyaan lagi. Saya tunggu 2 menit lagi ya, sambil saya cek absen tadi. Oke, semua. Komponen kit tadi, Agnes, tadi yang bahan-bahan kan Pak? Iya, ya komponen kit itu bahan. Jadi yang ditulis di laporan bahannya itu adalah kit ya, bukan komponen kitnya. Jadi kit, nama kitnya apa, tuliskan di bahan, kan ada alat dan bahan. Mungkin untuk alat teman-teman bisa tambahkan tadi untuk mempersiapkan kan perlu mikrofiber, perlu mikrotip, blue tip gitu. Lalu untuk bahannya kit sama bahan tambahan yang belum ada DDH2O dan apa tadi etanol absolut. Lalu baru di hasil silakan sebutkan komponen kitnya itu apa saja. Jadi hasil persiapan tadi ya di dalam kit ini di atau komponen kit favor prep bla 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 ini adalah sebagai berikut gitu. Ada FATG 1, FATG 2, ada W1, host buffer dan seterusnya tadi, ada banyak tadi. Nah, baru nanti di pembahasan ada poin pembahasan mengenai dugaan yang masing-masing komponen tadi itu sebenarnya isinya apa. Ya, sama-sama. Oke. Ya, sebentar, saya penasaran itu ada lomba apa ya di belakang saya. Oh, ternyata pengajian. Oke. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan forum pada siang hari ini. Silakan nanti japri saya kalau ada yang belum jelas, atau bisa didiskusikan di grup WA. Baik, mari kita tutup pertemuan praktikum pada siang hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas partisipasi teman-teman, semangatnya teman-teman untuk mengikuti perkuliahan teori maupun praktikum. Tetap semangat, jaga kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah yang lain selama penyampaian saya di praktikum tadi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.